Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita, yakni belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan taat kepada pemimpin. Kita akan mereview sedikit di pertemuan yang kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, di pertemuan yang kemarin kita membahas tentang bagaimana membaca Al-Qur'an, ya. Membaca sebuah ayat, yakni kita harus membaca yang panjang kita baca panjang dan yang pendek kita baca pendek. Ini, ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, ya, kepada Al-Quran dan Rasul, pada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini jadi tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini membahas tentang taat, ya, pada aturan, kepada pemimpin kita, kepada imam kita harus taat. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kandungan yang pertama, ya, setiap umat Islam wajib taat dan patuh terhadap Allah, terhadap Rasul dan ulil amri. Ya. Jadi ketika Allah menyuruh kita untuk, ya hambaku, wahai orang yang beriman, sholatlah kalian. Berarti kita disuruh sholat sama Allah. Ya kan? Ya. Kita sebagai makhluknya kita harus taat. Jadi kita harus melakukan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya taat kepada Rasul. Rasul juga menyuruh kita untuk sholat. Ya umatku. Kalian dalam satu hari sholat, ya. Ini 5 waktu. Maka sholat, ya. Sholat. Kepada pemimpin, pada ulil amri, ketika pemimpin, ya, kita disuruh untuk ayo kita istirahat sejenak, kita sholat dulu, ayo berwudu, ya kita melakukan, ya. Karena Allah, Rasul dan ulil amri itu adalah pemimpin kita diwajibkan untuk taat dan patuh terhadapnya. Yang kedua, terhadap ulil amri, apabila pemimpin pemerintah itu benar, maka wajib ditaati. Tetapi kalau ulil amri itu tidak benar, maka tidak wajib ditaati. Ya.
Jadi batasan taat kepada pemimpin, yakni jika pemimpin itu memerintahkan suatu kebenaran terhadap kita, suatu kebaikan kepada kita, maka kita wajib hukumnya untuk menuruti apa perintah dari pemimpin kita. Apabila pemimpin itu memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka kita tidak diwajibkan untuk menuruti perintah tersebut. Ya, ini tentang batasan-batasan kita taat terhadap pemimpin. Dan yang ketiga, apabila terjadi perselisihan di antara suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, tidak menutup kemungkinan kita sebagai makmum kepada pemimpin kita itu berlainan pendapat, atau juga sesama makmum berlainan pendapat. Itu suatu hal yang wajar. Nah, jika terdapat suatu perselisihan di antara kita sesama makmum atau sesama imam dan makmum, ya, kita disuruh untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ya. Di dalam Al-Quran bagaimana dijelaskannya, nah, di dalam hadisnya Rasulullah bagaimana, nah, semacam itu. Jadi kita tidak bermusuhan satu sama lain. Seperti hadis yang kemarin, ya, yang diriwayatkan oleh An Abi Abdurrahman An Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'syiatillahi innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya. Kita disuruh, ya, dari Abi Abdurrahman, dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, hal yang benar. Ya. Ya, jadi jika kita diperintahkan kepada sesuatu hal yang buruk, ya, contoh, ayo, ketua kelas memerintahkan anggota kelasnya untuk tidak masuk jam pelajaran. Nah, contoh, nah, perintah yang semacam itu, nah, itu tidak wajib kita turuti untuk seorang makmum. Nah, itu karena belajar itu adalah kewajiban kita. Nah, jika kita meninggalkan, ya, atau bolos, itu berarti kita mengkhianati. Ya. Itu perbuatan yang batil. Jadi harus kita menolaknya. Selanjutnya, pentingnya taat pada aturan. Taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang, dan setia. Taat kepada aturan adalah sikap tunduk kepada perbuatan atau tindakan yang dibuat baik oleh Allah, Rasul, dan yang lainnya. Di sekolah, di rumah, atau lingkungan masyarakat terdapat aturan. Hal ini dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya menaati aturan. Kita yang di sekolahan, nah, bagaimana peraturannya? Harus pakai pakaian yang rapi, ya. Datang tepat waktu, jangan terlambat, tidak membuat gaduh di kelas. Nah, karena perbuatan-perbuatan semacam itu bisa mengganggu aktivitas dari teman kita atau saudara kita, ya kan? Jika kita membuat gaduh, maka teman kita bisa terganggu aktivitas belajarnya oleh kita. Makanya pentingnya membuat tata tertib, ya, dalam lingkungan. Baik itu pun di rumah, ya, di lingkungan kita. Bukan hanya di sekolah saja, di lingkungan kita itu biasanya tidak ada catatan, ini harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Tapi itu dibiasakan. Seperti contoh, ya, siang-siang naik motor, karena motornya itu
knalpotnya itu bobokan, jadi suaranya itu cempreng, ya kan? Suaranya itu keras. Jadi ketika digunakan di posisi siang-siang, ya, di jam 12, jam 1, jam 11, jam 2 itu serasa mengganggu. Nah, di situ itu mengganggu ketentraman. Dan itu tidak memiliki tata tertib itu orang yang semacam itu. Makanya kita di lingkungan, bagaimana kalau kita tetap memakai motor yang semacam itu? Ya kita jalannya pelan-pelan, jangan di gas sekencang-kencangnya. Nah, itu menimbulkan efek yang buruk, ya. Jadi berdampak kepada orang lain. Orang lain merasa terganggu. Nah, ini. Nah. Pendapat para ulama ini ada yang pertama dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir atau Barifik. Arti ulil amri adalah umara, ya, alul ilmi wal. Mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah lah yang dimaksud oleh ulil amri. Ini pendapatnya para ulama. Yang kedua dari Al-Marwardi, ya, Mawardi, ada 4 pendapat mengartikan kalimat ulil amri, yakni yang satu umaro, para pemimpin yang berkonotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan, yaitu pemimpin negara, pemimpin daerah dan lain sebagainya. Yang kedua ulama dan fuqaha, ya, para pemuka-pemuka agama, ya, itu pemimpin kita karena beliau-beliau yang mengajari kita. Yang ketiga sahabat-sahabat Rasulullah. Yang keempat 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan yang ketiga dari pendapatnya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, bahwa ulil amri itu adalah umara, ya, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, seluruh pemimpin lainnya. Jadi dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini berpendapat bahwa yang dinamakan pemimpin adalah seluruh pemimpin lainnya, ya. Yang di kelas ada pemimpinnya, siapa? Ketua kelas. Di sekolah ada pemimpinnya, siapa? Kepala sekolah. Di desa ada pemimpinnya, siapa? Ada lurah. Di kecamatan ada pemimpinnya, camat. Nah, semacam itu. Itu termasuk pemimpin kita. Nah, termasuk dari keagamaan. Nah, kiai, ustadz itu pemimpin kita. Habaib pemimpin kita. Itu menurut pendapat dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Selanjutnya urutan aturan, ya. Urutan aturan yang pertama itu kita harus taat kepada Allah, ya, karena Allah adalah Tuhan kita. Nah, kita sebagai hambanya, kita sebagai makhluknya, nah, kita harus taat kepada Allah. Yang kedua kepada Rasul, karena Rasul adalah utusan Allah, pemimpin bagi kita semua. Yang ketiga adalah pemimpin atau ulil amri, ya. Pemimpin yaitu di daerah kita, lurah, camat dan lain sebagainya. Selanjutnya kalian bisa lihat, ya, ada gambar sedang sholat, ya, jamaah. Silakan kalian analisis terkait apa yang kamu simpulkan dari gambar di samping. Apa hubungan antara imam dengan makmum? Apa akibat kalau makmum tidak mengikuti imam? Dan apa akibatnya kalau imam melakukan kesalahan? Silakan kalian analisis di buku tulis kalian, ya. Kalau sudah, silakan difoto dan dikirimkan ke nomor saya, ya, di grup bisa. Ya, baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.